Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali. Kita ini sekarang ini banyak orang lagi heboh pamer tentang kekayaan, menunjukkan bahwa dia pernah sukses dan berhasil memiliki harta, kekayaan, mobil bagus, uang miliaran dan lain sebagainya. Hari ini kita buka sebentar di Amsal pasal yang ke-28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi orang yang dapat dipercaya tentunya mendapat banyak berkat. Apapun itu. Kalau dipercayakan hikmat, pengertian, pewahyuan. Karena permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Kalau kita ingin memiliki hikmat, Salomo memiliki hikmat luar biasa. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, hikmat itu bisa mendatangkan berkat dan kekayaan. Nah, cari khotbah saya tentang hikmat yang mendatangkan kekayaan. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Yang jadi masalahnya sekarang ini banyak orang Kristen, tidak hanya orang Kristen, hampir semua orang dalam kondisi susah ini, kondisi pandemi, kondisi bisnis hancur-hancuran, semua orang ingin kaya mendadak. Ingin kaya mendadak nih. Kalau kita ingin cepat menjadi kaya, ujungnya kita akan kena hukuman, kena pencobaan, kena masalah dan problemnya di belakang. Karena untuk kita ini mendapat kekayaan yang real dari Tuhan, itu tidak ada yang instan. Semuanya by proses, ada proses. Kalau untuk kita ini diberkati, memiliki kekayaan, kita harus pakai prinsip Tuhan. Prinsip Tuhan adalah barang siapa menabur, dia akan menuai. Dengerin khotbah saya tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Saya udah ngomong selama 30 kali pertemuan. Itu banyak bahas bagaimana kita hidup dalam kelimpahan. Kalau kita ini hari ini orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil, jadi apapun juga lah, jabatanmu, status sosialmu. Kalau engkau pengen kaya, pengen cepet kaya, karena sekarang kita lihat di TikTok, di media sosial, ada orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Pak, boleh memamerkan kekayaannya? Dia kan punya kekayaan, itu urusannya dia lah. Kita yang tahu diri, yang tahu kebenaran, ya nggak usah dipamer-pamerin. Buat apa sih? Biasanya orang yang pamer kekayaannya karena dia pingin diperhatikan, pingin dapat pujian dan lain sebagainya. Sebenarnya kita nggak perlu memamerkan kekayaan kita. Apalagi kalau miskin, pamer-pamer kekayaan. Buat apa? Apa yang perlu dipamerin? Nggak perlu. Jadi kalau kita ini pingin kaya seperti orang yang di media sosial itu, yang memiliki mobil bagus, rumah bagus, penghasilan bagus. Tapi kalau cara kita salah, ujungnya keinginan kita tadi akan menjerat kita, akan membawa kita ke dalam hukuman. Sekarang buka di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, selalu ingin kaya, terjatuh dalam pencobaan. Berapa banyak hari ini? Saya lihat nih beberapa hari terakhir ini. Orang pengen kaya dengan investasi ini dan ternyata ditipu. Orang pengen kaya mendadak karena ngelihat kesaksian orang lain atau omongan orang lain. Setiap hari dapat uang sekian. Dia beli mobil, beli rumah, beli segala macam. Dia ikutin. Ternyata ujungnya malah terjerumus, malah bangkrut, belangsak kiri. Kekurangan, punya hutang lagi, ninggalin hutang. Karena apa? Ini seringkali keinginan kita untuk menjadi kaya ini yang dipakai setan untuk menjebak kita dan menjerat kita. Makanya kita itu harus taklukkan semua keinginan kita ini kepada Kristus. Jangan kamu ingin cepat kaya. Jangan karena orang lain ngomong, aku main ini dapat duit sekian loh. Aku main gini dalam beberapa hari aku bisa beli mobil ini. Aku main beli rumah ini dan lain sebagainya. Kamu mesti cek dulu. Itu real bener atau hanya palsu atau jebakan. Karena kalau kita ini pengen kaya, keinginan kita itu menjadi pencobaan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan jatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Berapa banyak orang yang ingin kaya, investasi saham, katanya trading dan lain sebagainya, itu yang lagi ngetren. Nggak taunya malah terjerat utang. Utangnya banyak, ditagihin para yang memberikan hutang, terjerat hutang kanan kiri. Akhirnya apa? Terjerat mereka. Kenapa? Pingin kaya. Karena udah males kerja, kondisi-kondisi begini. Biasanya ini orang-orang ini biasanya ya, orang-orang yang kena pencobaan pingin kaya ini karena standar ekonominya itu menengah ke bawah. Karena dia pingin cepat-cepat kaya dengan cara yang mendadak, cara yang tiba-tiba, dia pakai segala macam cara, pakai hutangan ini, hutangan itu, ikut trading sana, trading sini, nggak taunya itu
bukan investasi beneran. Akhirnya menjerat mereka ke dalam berbagai hutang dan pencobaan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Orang pengen kaya itu sebenarnya pengen apa sih? Pengen hidup enak, pengen ini. Di dalam Tuhan, kita tuh diberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan loh. Tapi pakai cara Tuhan, bukan pakai cara dunia. Di Ulangan 8, nanti kita kembali ke 1 Timotius. Di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita diberikan Tuhan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Loh, kalau kita ini sudah memperoleh kekayaan, kekayaan itu dipakai untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Kalau orang dunia diberikan kekayaan, tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya, keinginannya dipenuhi. Nah, orang-orang yang memang sudah kaya ya mereka enjoy saja. Memang ada orang-orang yang memiliki hikmat. Makanya kalau untuk orang itu bisa menjadi kaya itu sebenarnya harus simple, harus memiliki hikmat. Saya ketemu dengan orang tua angkat saya itu, dia memiliki hikmat pengertian yang luar biasa. Nggak heran dia punya aset di mana-mana, karena dia tahu persis caranya investasi, caranya membeli aset, caranya berdagang, caranya mengumpulkan uang dengan cara yang benar, bukan cara yang seperti orang berjudi loh. Makanya diperlukan hikmat dan pengertian. Kita ini orang Kristen tidak boleh bodoh. Kita orang Kristen yang sudah ngaku lahir baru ini harus pinter, harus belajar terus. Sebenarnya Bapak Ibu bisa belajar kan pada orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya itu. Kenapa? Mereka tahu persis bagaimana mencari uang, bagaimana hikmat mereka berjalan, memenuhi setiap ada kebutuhan, di situ bisa dipenuhi dan mereka bisa menghasilkan uang dengan dagang dan lain sebagainya. Makanya kita mesti belajar terus. Jangan berpikiran pendek terus. Ya penting aku hari ini, apalagi berpikiran seperti ini, yang penting aku nanti kaya di surga. Menderita di bumi juga nggak apa-apa. Di surga kaya sudah ada gunanya. Kamu tuh perlu uang di bumi kok. Kenapa kamu perlu uang di bumi? Kamu perlu diberkati. Tujuannya untuk satu, melakukan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, memberi makan banyak orang, membiayai pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi keinginan yang pingin kaya itu seringkali menjerat seseorang jatuh dalam pencobaan. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, seringkali setan ini iming-imingi kita itu pengen harus kaya, harus ini, harus itu. Hati-hati dengan para pengkhotbah yang pakai motivator tujuan untuk sukses di bumi. Salah kalau kita hanya ngejar kesuksesan di bumi. Yang kita kejar adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ngejar sukses di bumi saja, nggak jauh beda dengan orang-orang dunia. Mereka mengejar kesuksesan, kekayaan di bumi, tapi hidupnya seringkali babak belur. Jangan sampai setan pakai ini, karena setan pun mencobain Yesus. Tujuan itu salah satunya untuk memberikan kekayaan. Padahal bumi, langit, dan seisinya adalah milik Tuhan. Tapi setan pakai tipu dayanya. Nah, manusia seringkali tertipu dengan hal seperti ini. Sehingga pakai cara dunia untuk mendapatkan kekayaan. Ujung-ujungnya, akhirnya, Bapak Ibu, terjerat dengan berbagai persoalan. Coba buka sebentar di Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi yang bikin kita kaya itu adalah berkat Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Loh, Pak, itu orang dunia nggak kenal Tuhan, itu kaya. Tapi perhatikan nih, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau kita ini di dalam Tuhan, yang membuat kita diberkatin, membuat kita ini kaya, memiliki kekayaan adalah berkat Tuhan. Tapi orang dunia juga bisa kaya, tetapi di ujungnya susah payah akan menambahinya. Kerja capek-capek dari muda ngumpulin duit. Beberapa orang kerja yang kelihatannya benar, bagi-bagi, kerja nipu, pakai bagi-bagi uangnya kelihatan pakai sosial. Nggak tahu ujung-ujungnya nipu dan terjerat hukum. Ada berapa banyak orang kelihatannya kaya, cari kekayaan mudah sekali, bikin ini, nggak taunya ditangkap KPK. Bisa kekayaannya dari hasil kejahatan
dan diberkati luar biasa, bahkan bikin yayasan panti sosial, nyumbang orang miskin, bagi-bagi duit ke orang-orang yang kekurangan, nggak tanya uang hasil dari nipu, kan bisa saja dari jual narkoba dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau orang dunia diberkati, bisa juga mereka menjadi kaya, tetapi akan ada susah payah menambahnya. Tetapi kita ini di dalam Tuhan, kita tuh berbeda. Yang membuat kita kaya karena kita diberikan kemampuan untuk mendapatkan kekayaan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ujungnya kita nggak diberikan kesusahan, susah payah yang akan menambahnya di belakang nanti. Berapa banyak orang yang dari muda kerja capek, luar biasa ngumpulin harta bendanya. Umur 60, belum sampai umur 60 kadang sudah mulai sakit-sakitan, mulai stroke. Akhirnya nggak bisa menikmatin kekayaan tersebut. Karena ada susah payah yang menambahinya di belakang. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan harus tahu persis. Jangan sampai seperti kita ikutin cara-cara orang dunia. Mereka pingin kekayaan. Kalau dapat kekayaan memamerkan. Jadi kita yang nggak ngerti apa-apa seringkali tertipu dengan seperti itu. Dan akhirnya kita ngikutin cara mereka. Nggak taunya malah terjerat dan hancur, di ujungnya kita kena penghukuman. Di Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Ternyata kalau kita ini ingin diberkati sebagai anak Tuhan, kita tuh harus satu, takut akan Tuhan. Kalau udah diberkati, kita juga harus rendah hati. Kita tahu persis semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, semua rupiah yang Tuhan percayakan kepada kita, berkat apapun itu, Tuhan punya maksud dan tujuan. Memang Tuhan ingin mencukupi semua kebutuhan kita hari-hari. Di sisi lain kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi ada tujuan Tuhan kenapa diberkatin. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk pamer. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya malah hancur. Kita menjadi jauh dengan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, makanya hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Hari ini itu sebenarnya kalau kita hanya ngejar kekayaan kan saya sering ngomong nih berbulan-bulan. Buat apa kita ngejar kekayaan itu? Kalau ujung dari hidup kita ditolak Tuhan. Kan sia-sia belaka. Kita dengar firman tidak akan bertumbuh. Karena apa? Hidup kita penuh kekhawatiran. Hidup kita ini dipenuhi dengan tipu daya, kekayaan, keinginan-keinginan yang akhirnya membuat firman itu tidak bertumbuh. Kita harus ngerti firman kebenaran. Kita harus taklukkan semua keinginan dan hawa nafsu kita ini kepada Kristus. Jangan melulu yang dikejar, pingin kaya. Kita percaya bahwa kita ini melayani Tuhan, Allah pencipta dan langit dan bumi. Kalau engkau menjadi anak Tuhan, tidak mungkin loh kamu tidak diberkatin. Kecuali ya kamu malas nggak mau kerja. Udah malas nggak mau kerja, nggak mau belajar, nggak mau gerak, ya otomatis tidak akan diberkatin Tuhan. Tuhan bisa berkati kita dengan segala macam cara. Selama kita mau bekerja, selama kita mau melakukan aktivitas apapun juga itu, Tuhan sanggup memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, kita ini harus benar-benar menaklukkan semua kehendak kita, kemauan kita ini kepada Kristus. Supaya kita nggak masuk dalam jeratnya setan. Kalau engkau ingin kaya dengan berbagai macam cara, menghalalkan segala macam cara, akhirnya bisa kaya. Tapi ujungnya kesusahan dalam hidupmu akan mengikuti dalam sepanjang atau di sisa umurmu nanti. Kita buat apa? Pengen kaya dengan menipu orang, pengen kaya dengan menyakitin hati orang, pengen kaya dengan segala macam cara. Bukankah itu cara-cara setan? Kita kaya harus pakai cara Tuhan, bukan cara dunia. Kita memang seharus setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dari pekerjaanmu. Asal pekerjaan itu benar ya, jangan nipu orang loh ya. Jangan pakai macam cara untuk hanya menipu orang untuk mendapatkan kekayaan mereka, ya ujungnya kita akan menjadi orang yang cilaka. Selama Tuhan percayakan pekerjaan apapun juga dalam kehidupan kita dan kita kerjakan dengan baik, dari sanalah biasanya permulaan berkat itu datang. Bapak Ibu, beberapa hari yang kemarin kita pernah bahaskan, buat apa kita ngumpulin harta di bumi ini? Kengan dan karat akan menghabiskannya, memakannya. Harusnya di akhir ini kita harus pakai semua berkat yang ada ini, semua berkat yang ada ini kita terima hari ini untuk menjadi berkat buat orang lain, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Harusnya.
bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Puji Tuhan ya, di YouTube itu udah ada AdSense dan tiap bulan dapat penghasilan. Dan kita bisa bagi berkat kepada beberapa orang. Banyak orang kita belikan sembako, kita belikan bagi berkat buat mereka. Bukan untuk kepentingan saya saja. Memang itu juga membantu untuk kebutuhan pelayanan saya, otomatis. Di sisi lain, tujuan saya suatu hari saya ingin memberi makan sebuah kota. Bagaimana caranya? Ya saya setia dengan 10, 20, 30 orang setiap bulan saya kasih makan. Puji Tuhan, sampai hari ini kita bisa memberikan makan tiap bulan hampir 50 orang. Bahkan rutin setiap hari kita juga mulai belajar, terus praktekkan, terus memberi makan banyak orang. Karena saya percaya, semua berkat yang Tuhan percayakan kepada saya, tujuannya untuk satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk kepuasan diri saya sendiri. Nah, kalau kita ini hari ini terjerat ya, engkau terjerat hutang, punya hutang banyak. Saya pernah terjerat hutang yang banyak sekali. Dan sampai hari ini udah lunas. Puji Tuhan, Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib. Kalau kita ini hari ini, ada beberapa orang yang terjerat hutang bisnis, segala macam, sampai jual aset. Saya tuh mau jual aset saya waktu itu sampai 3 tahun, 4 tahun nggak ada yang nggak jadi deal. Bahkan udah mau kasih DP, tiba-tiba batal. Saya rasa itu rencana Tuhan juga, supaya nggak dijual sampai hari ini. Saya nikmatin saja. Ada beberapa orang yang terjerat hutang, menjual asetnya nggak laku-laku. Kamu mesti berserah sama Tuhan. Kau beresin hatimu dulu. Beresin hatimu dulu. Kita harus beresin. Pakai semua berkat apa yang ada di tanganmu. Biasanya Tuhan tuh memberkati kita dimulai dari apa yang ada di tangan kita. Saya udah bahas ini. Musa diberkati Tuhan dengan tongkat yang di tangannya loh. Dia bisa dipakai memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Janda miskin di Sarfat diberkati dengan apa yang dia miliki. Janda istrinya Nabi yang punya hutang itu, dia juga diberkati melalui tangannya. Seringkali Tuhan itu mulai memberkati kita dengan apa yang di tangan kita, apapun itu. Hari ini coba kamu belajar memberikannya kepada Tuhan dari sana. Kamu nggak apa, aku nggak punya uang, aku nggak punya apa. Kamu kan punya hati. Hatimu berikan kepada Tuhan. Wah, Pak, hatiku ini udah kacau balau. Ya, kamu kan punya hidup. Hidupmu berikan kepada Tuhan, waktumu berikan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Apapun yang kamu miliki, kamu serahkan dulu kepada Tuhan. Terutama hatimu dulu diberikan kepada Tuhan. Beresin dulu. Kalau engkau terjerat hutang, terjerat kebangkrutan dan pilot dan lain sebagainya, datang dulu kepada Tuhan. Serahkan. Engkau beberapa orang yang mengalami masalah keluarga yang rumit, pelik, yang kacau. Belajar datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan nanti akan beracara di belakangnya. Makanya jangan sampai hati kita ini fokusnya kepada kekayaan. Akhirnya kita itu menjadi tamak. Tahu nggak orang tamak? Kita itu bisa datang ke gereja, nyembah Tuhan, angkat tangan, gemetaran-gemetaran, tapi hatimu tamak loh. Bisa loh. Kamu pakai semua uang untuk kepentinganmu sendiri. Bisa. Menghalalkan segala macam cara yang penting. Diberkati, nggak mau tahu orang lain rugi atau bangkrut, yang penting uangnya masuk kepada saya. Itu kamu jadi orang yang tamak. Orang yang tamak itu menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan hatinya supaya dapat uang. Makanya dengerin baik-baik nih, cek hatimu hari ini baik-baik nih. Kalau hatimu hari ini fokusnya pada aku harus kaya, aku harus punya uang, beresin dulu di hadapan Tuhan. Kalau kamu ikutin isi hatimu seperti itu, ujungnya engkau akan ketemu dengan banyak problem dan masalah yang engkau jauh dengan Tuhan. Yang kita kejar, yang kita utamakan adalah Tuhan. Harus Tuhan dahulu yang utama. Karena Alkitab ngomong begini kan di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati, upahnya dari orang yang rendah hati lah. Dan takut akan Tuhan, upahnya dari orang yang rendah hati dan hidup takut akan Tuhan adalah kekayaan. Udah pasti diberkati kalau hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya dapat kekayaan, dapat kehormatan. Tidak hanya dapat kehormatan, dihormatin di bumi dan di surga, tetapi juga mendapat kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu nanti baca cari Alkitab, ceritanya tentang Gehazi. Gehazi itu tamak sekali dengan uang. Dia ingin upah, ujungnya dia kena kusta sampai masa matinya. Mengerikan sekali. Perjanjian Lama, orang yang kena kusta itu artinya kena kutuk. Bileam yang pengejar-ngejar kekayaan, ingin dapat upah dan imbalan, ujungnya mati. Mengerikan. Ada lagi yang paling populer, bahkan Tuhan dijual, namanya Yudas.
hanya pingin dapat uang yang nggak seberapa itu, akhirnya ujungnya dia mati, masuk neraka, mati dirasukin iblis, gantung diri, tapi gantung diri jatuh nggak taunya kok perutnya bisa kebelah, otomatis iblis benar-benar bikin babak belur. Kalau ingin tahu ceritanya Yudas, saya pernah khotbah tentang Yudas ini, cari di YouTube. Hati-hati, makanya hati kita ini dijagain dengan baik. Maka kenapa sih hati itu nama? Kenapa sih kita segala keputusan di hati kita itu harus hati-hati? Makanya hati yang di dalam ini kita jaga dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati. Hatimu dijaga dengan hati-hati, supaya jangan sampai jauh dengan Tuhan, jangan sampai melenceng dengan Tuhan, jangan sampai masuk ke perangkap tipu daya iblis dengan pingin kekayaan. Di Timotius tadi, di 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya, pingin kaya banget nih. Ngelihat TikTok, ngelihat snack video, ngelihat Instagram, dia kaya ya, baru beberapa bulan aja dia beli mobil gambar lambangnya kuda jerit, lambangnya banteng. Dia punya rumah yang gede. Ngelihat tertarik nih, kaya. Mereka pengen kaya dan cepet-cepet, nggak taunya dia jual asetnya, dia utang sana sini, dia investasikan tanpa ngerti, tanpa pengertian, tanpa belajar. Hati-hati, ujungnya kamu akan jatuh ke dalam jerat. Kemarin ada beberapa yang komentar, Pak, saya ini pingin disuruh teman, katanya disuruh teman atau apa, saya lupa. Boleh nggak saya investasi di saham? Saham boleh kamu sih, tapi boleh nggak saya investasi di robot trading? Saya bilang, untuk kamu investasi di sana, kamu pelajarin dulu. Itu investasi atau real investasi, atau itu benar-benar gambling seperti judi? Kamu harus belajar dulu trading dengan baik. Belajar sama pakarnya, banyak pakarnya. Belajar banyak investasi. Jangan sampai tertipu. Nanti kalau tertipu percuma. Uang yang kamu kumpulin habis, akhirnya kamu jerit-jeritan. Terus kamu nyalain Tuhan. Tuhan kok kayak gini ya? Karena kamu sendiri nggak mau belajar. Makanya kita untuk berikan otak yang nempel kepada kita itu untuk belajar banyak hal. Kalau hari ini ada trading yang lagi viral, ya, lagi heboh di media sosial, jangan ikut-ikutan lah. Kalau nggak ngerti nggak usah ikut-ikutan. Pelajarin dulu detailnya. Pelajarin itu seperti apa. Ini real investasi, ini real trader, dagang. Yang kalau dagang kan dapat keuntungan dari selisih penjualan yang lebih. Atau ini hanya seperti judi ya, kita mesti tahu persis ini. Jangan sampai kita tertipu dengan segala macam yang lagi heboh, ujung-ujungnya akan menjatuhkan. Kita jadi orang Kristen tuh nggak boleh ikut-ikutan. Istilah orang Jawa itu rubuh-rubuh gedang. Lagi ngetren ini. Kemarin kita lihat tren ya. Tren bikin kopi. Bahkan sebelum COVID itu kalau nggak salah. Semua orang bikin kopi ini, kopi itu, kopi sana ya. Sekarang udah mulai pudar tuh. Terus beberapa tahun yang lalu ngetren lagi bisnis namanya batu ake, ngetren top banget, semua orang ikut ke sana ya. Itu bisnis hanya musiman. Ada lagi yang pernah ngetop juga bisnis tentang daun yang lebar-lebar itu, apa itu ya, ujungnya sekarang nggak ada harganya, itu semuanya gorengan, cuma digoreng semua. Terus kemarin ikan cupang, sekarang udah nggak ada nilainya sama sekali. Jangan ikut-ikutan. Kamu mesti tanya Tuhan kalau mau bisnis, apa yang saya mesti jual, apa yang saya mesti lakukan. Jangan ikut-ikutan. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, kamu nggak memilih pengertian yang tepat, nggak memulai modal yang bagus, modalmu cekak, akan hancur, berantakan. Kita ini diberikan otak nih, nempel kepada kita. Bapak Ibu, setelah kita lahir baru tuh otakmu masih tetap pakai otak yang lama loh. Nggak diperbarui loh otakmu. Otakmu masih nempel. Otak yang nempel itu dipakai untuk berpikir, terus belajar terus dalam banyak hal. Yang diperbarui setelah lahir baru kan rohmu. Otakmu tetap sama. Jiwamu masih tetap yang sama. Itu perlu diperbarui melalui firman. Makanya kita terus belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Hanya orang yang bodoh yang bisa ditipu daya setan. Kristen bodoh. Kristen nggak tahu kebenaran. Ke gereja tapi bodoh, nggak memiliki hikmat dan pengertian. Itu mudah ditipu setan. Setan itu pakai tipu daya.
Makanya dia ngomong begini di 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tipu daya, ada tipu daya di dalamnya. Ingin kaya. Tadi di Markus pasal yang tapi yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai nafsu, itu di 1 Timotius. Sebentar, di ayat mana tadi ya? Kalau kita ini hanya sekedar ngejar kekayaan, pingin kaya terus, kita akan terjerat dengan tipu daya setan. Ya, menyeret kita pada kesusahan-kesusahan yang lebih parah lagi. Makanya belajar mengendalikan diri kita dengan baik, menguasai kita dengan baik, supaya kita nggak jatuh di dalam masalah yang lebih parah lagi, dalam pencobaan dan kehancuran ujungnya. Di Markus 4 ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa orang tidak bisa dengar firman? Nah, ini kan perbincangan tentang menabur firman. Orang dengar firman, udah diomongin, makanya kita tuh mesti pintar dengan firman supaya ngerti. Tapi kalau pikiranmu nggak dipenuhi firman, dipenuhi dengan tipu daya pingin kaya tadi, dan pingin daya keinginan daging yang begitu kuat, makanya susah sekali ngerti firman. Karena firman itu tidak bertumbuh pada seseorang. Maka kita tuh perlu belajar firman terus, belajar firman, kita menjadi ngerti, jadi pintar, kita bergaul dengan Tuhan, memiliki hikmat. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan hikmat itu bisa membuat kita menjadi orang yang diberkatin Tuhan. Kita harus fokus hati kita ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapa sih orang yang gak pengen kaya? Semua orang di bumi ini pengen kaya dan pengen kemewahan loh. Tapi kan gak semua orang bisa hidup mewah, gak bisa menjadi kaya. Jadi nikmatin apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, nikmati. Itu yang membuat hidup kita itu bahagia. Tapi kalau sudah miskin, sudah kekurangan, pingin ini, pingin itu, akhirnya apa? Jatuh ke dalam banyak pencobaan dan menyisakan penderitaan-penderitaan. Nah, kita mesti belajar terus menaklukkan hati kita dengan apa yang ada. Kita harus hidup dengan mencukupkan diri apa adanya. Tuhan berikan kapasitasmu sampai situ, ya kita nikmatin, gak usah pingin yang aneh-aneh. Ya, makanya kita jangan berpikir melampaui batasan-batasan. Kalau kita coba pikirin yang ini, dia kok diberkatin aku enggak, ya kamu mesti belajar. Kenapa bisa diberkatin? Tanya Tuhan. Ambil sikap, keputusan, kebijakan seperti yang Tuhan mau, baru Tuhan bisa campur tangan di dalamnya. Jangan orang lain punya kekayaan, ya setiap orang punya takaran iman yang berbeda, masing-masing berbeda. Kita tidak boleh ngikutin takaran orang lain. Kalau kita ngikutin takaran orang lain, ya kita akan menjadi orang yang babak belur nih. Kita itu harus benar-benar hidup dengan hikmat dan pengertian, supaya kita terjebak dan akhirnya kita jatuh dalam banyak pencobaan. Kalau kita ini ingin diberkati, simpel, ngikutin cara Tuhan. Dengerin khotbah saya tentang hidup berkelimpahan dalam Kristus. Banyak tuh caranya gitu supaya kita diberkatin. Pakai cara Tuhan. Makanya saya heran dengan orang-orang yang setahun 2 tahun diberkati melimpah. Jangan-jangan hartanya enggak benar-benar dari Tuhan. Hasil yang enggak benar. Karena untuk diberkatin itu perlu proses. Ada progresnya. Tapi ada beberapa orang yang main saham berkaya, ya, tapi kaya orang biasanya rata-rata orang yang kaya tuh step by step. Kalau orang kaya mendadak biasanya bisa dicurigain hasil kekayaan biasanya dari mana. Kita bisa melihat orang-orang kaya itu mulai dari nol, step by step. Nah, kalau ada orang kaya, kamu jangan ikut-ikutan kaya, pingin kaya sama mereka. Kita perlu belajar caranya kenapa dia bisa kaya. Tanya Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kalau kita dipercayakan kekayaan, Tuhan mau pakai kita, kekayaan kita untuk menjadi pelayanan.
memberkati pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tetap taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita dikuasai daging kita, keinginan kita, akhirnya kita terjerat. Bapak Ibu, kenapa orang itu suka berhutang? Sudah nggak punya uang cash, tapi belanja pakai kartu kredit. Ngutang. Kenapa? Nggak bisa ngerem keinginannya. Kalau nggak bisa ngerem, ya akhirnya apa? Ngutang. Meskipun nggak punya uang tunai, digesek utang, bayar cicilan. Berapa banyak orang seperti itu? Akhirnya kan ujungnya kan terjerat dengan hutang, dengan cicilan. Hidup dengan apa adanya. Jangan kakean gaya, kata orang Jawa. Udah nggak punya apa-apa, belagak kayak orang kaya dengan hutang. Buat apa? Itu menyusahkan diri sendiri. Nikmati, cukupkan diri dengan apa adanya, dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita kerja dengan baik, kerja dengan tanggung jawab. Karena Tuhan bisa berkati dari semua pekerjaan yang kita kerjakan dengan tulus hati, dengan murni, hidup dalam kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Amin. Orang itu yang hutang biasanya terjerat karena salah manajemen dan lebih tamak. Sekarang jangan hidup dengan hutang, kurangin seminimal mungkin lah. Hidup akan bahagia. Kalau engkau tidak punya hutang, hidup itu akan bahagia. Hutang itu biasanya karena keserahan dan ketamaan kita. Kalau nggak punya, ngotot pingin punya, akhirnya hutang. Akhirnya kita terjerat. Ingat, orang yang memiutangin, orang yang hutang akan menjadi budak pada orang yang memiutangin. Hai, kita mau jadi orang merdeka, kita harus kontrol dan kendalikan hidup kita di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. God bless you.